parkir di mana? Kita keliling aja, Bang. Bisa lewat mobil. Udah diinovasi nih. Belum ada terpon-ponan. Baik sahabat, sekarang kita lagi berada di Benteng Indrapatra, benteng bersejarah. Ini kita lagi mengelilingi benteng perang. Dulu ini kan tempat ini penyerangan ya kan? nggak bisa masuk kita. Apa tempat masuk? Nggak bisa. Masuknya dari sana. Parkir sini aja. Kita turun sahabat. Hah? Ini masuk kamera. Biar masuk kamera. Sahabat, inilah salah satu situs cagar budaya yang berada di Aceh. Salah satunya Benteng Indrapatra. Benteng ini dulu digunakan oleh waktu zaman kerajaan Iskandar Muda untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan Iskandar Muda. Jadi kita akan melakukan perjalanan, kita akan lihat situasi dalam pada benteng tersebut. Jadi inilah situasi keadaan pada benteng Indrapatra ya. Kita keliling dulu dari sini. Zaman dahulu ini tempat ini digunakan untuk dudukan meriam. Jadi meriam diletakkan di sini. Ya, tuh sasarannya tembus ke laut ya. Tembus ke laut. Ini udah direnovasi sedikit ya. Turun dia bro. Turun sedikit. Mana? Dulu ya direnovasi.
buat anu ya. Buat anu yang keluarnya. Tahu gua ada yang bawa ini. Ada tanggalnya. Nggak mungkin buat beteng gini kan? Orang tombak-tombak, orang panah-panah di belakang. Tombak kapal gitu. Oh, itu ada tangga tuh. Sama tadi. Tarik dulu saya. Ini baru dibuat ya. Kalau di bawah lengkap. Apa itu anu buat tahan pulke bang nggak? Mau sepi uang ya anu. Belok. Mau terowongan ini pakai terowongan atau? Kalau memang itu kan kita yang orang kenapa tuh? Ini tahu udah sejarahnya apa? Nggak mungkin ada bentengnya. Rekam. Kita tangkap. Oh iya. Nggak, ditaruh ini aja di anu. Nggak bisa, suara nggak dengar. Baik, sahabat Jagat, Biaran di Kita pegang. jadi kita sudah mengelilingi lokasi benteng Indrapatra. Ya, bangunannya ya alhamdulillah warga sekitar juga masih merawat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keaslian benteng bersejarah ini. Jadi di sini saya mencoba untuk
mengadakan mediumisasi. Kita akan berbincang-bincang kepada pada penunggu goib setempat, karena tadi saya sudah minta izin juga kepada penunggu setempat. Saya mengatakan saya ingin mengadakan mediumisasi, jadi penunggu setempat mempersilahkan. Jadi saya mencoba untuk mediumisasi. Bentar. Baik sahabat, kita mencoba untuk mengadakan mediumisasi. Kita akan bertanya-tanya seputaran sejarah tentang keberadaan benteng Indrapatra ini sekali. Suara dia agak sembunyikan sedikit, dia agak kuat dia. Suara sembunyikan sedikit, dia agak kuat dia dengan orang. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini saya bicara? Dengan siapa? Dengan siapa? Boleh saya tanya? Atau bahasa Aceh mungkin? Assalamualaikum. Dengan saya Panglima. Halo, Assalamualaikum. Jadi Gimana? Obat nganran. Ini obat ram makan? Anjir. Suruh kawannya karena dia nggak bisa. Oh ada Sonan sawangan ram. Songanra. Iji item berapa? Oh item mah. Item buka jika sekian ngai depo sejarah urang drone yang kahe beratuan nah. Jadi sahabat, di sini mediator kita ini dia tidak bisa bahasa Aceh. Jadi memang yang kita tarik ini memang orang Aceh ya. Jadi goib yang memang dari dulunya tinggal di Aceh. Jadi goib tersebut waktu saya ajak berbicara bahasa Indonesia, dia tidak bisa menjawab. Setelah teman saya mengajak berbicara dengan bahasa Aceh, baru beliau bisa menjawab. Jadi kita akan bertanya-tanya tentang sejarah keberadaan benteng Indrapatra ini, sekaligus mungkin kita bisa mengetahui sejarah perjuangan tentang perjuangan Raja Iskandar Muda, karena memang benteng ini dulunya punya Iskandar Muda ya. Coba diajak ngobrol. Dia katanya guru kan Ya. ada dia nggak bisa kasih tahu karena ada yang lebih besar sini yang mau kasih tahu. Baik. Dia mau kasih. Dia. Berarti ini Ibrah ini tamang ah. Dia udah nunggu dia mau masuk. Ya, baik. Saya persilahkan untuk segera masuk. Berarti ini tuh biar down kita mau ngani apa? Ya. Ya, silakan itu biar. Inilah sahabat. Padahal ini mediator ini kan tidak bisa bahasa Aceh ini. Assalamualaikum. Ini Nansarunggu. Ismail. Oh, ini sahabat. Nama beliau ini Ismail, ya bro. Ya. Ismail.
tugas Ron tengku buat no? Penjaga. Oh penjaga, berarti yang menjaga tempatnya ya. Berarti selamanya jen cerita bacut kejadian-kejadian yang berkaitan dengan benteng Indrapatra ya. Kiban yang kejadian sebenarnya yang benteng yang lain. Sejarah Sejarah. tentang digunakan benteng ini untuk Untuk pada masa perjuangan itu. Jadi apakah di sini ada korban dari pihak Belanda atau mungkin pihak musuh yang ditawan? bahasa Indonesia aja tengku. Ya. Oh, dia bisa bahasa Indonesia. Biasa aja. Jadi nanti saya Oh, jadi jangan dipikirkan. Mohon maaf sahabat, di sini kita akan berkomunikasi karena memang beliau juga asli Aceh. Kita akan menggunakan bahasa Aceh. Kebetulan teman saya juga penduduk bisa fasih berbahasa Aceh. Engkau tolong cerita bacu tentang sejarah berdiri bentengnya dan pada masa kerajaan Saw. Kerajaannya. Ya, kerjanya. Ibu dah. Oh, Jadi peran pada bentengnya apa Engkau? Menghalangi musuh yang dari ujung laut. Oh, untuk menghalangi musuh dari ujung laut. Berarti Ada yang mengenal. BJ kita mengenal. Ya. Oh, supaya nggak bisa masuk ke sini. Itu pada masa kerajaan Saw. Ada kerajaan Iskandar Muda. Oh, kerajaan Iskandar Muda. Kerajaan di bentengnya yang bantu. Banjir kebong. Oh, BJ Tamang Gede. Jadi kebong kerajaan Iskandar Muda yang ada ini. Oh, inilah sahabat jagat kalana. Tugas benteng ini supaya musuh-musuh Belanda ini tidak bisa masuk ke kerajaan. Inilah tugas benteng ini, perlindungan pertama Pada damang dari laut berarti. daripada masuk dari laut untuk menyerbu kerajaan. Alhamdulillah berhasil lah. Tapi belum bisa Walaupun cari korban, tapi tetap berhasil. banyak. walaupun banyak korban tapi bisa menghalau para musuh untuk untuk menghalangi agar musuh-musuh tersebut tidak masuk ke wilayah kerajaan. Jadi Banyak yang syahid juga katanya. banyak yang syahid ya. Yang syahid. Jadi saya mau tanya Tengku, saya melihat di situ ada sumur, di situ juga ada sumur, dan saya lihat tadi sepertinya sumur-sumur tersebut ini digunakan untuk ini, kalau saya tidak salah, digunakan untuk pasukan yang ini ya, mungkin di bawah ini ada sebuah terowongan ataupun sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan perlengkapan senjata. Ya, coba di apa? Berarti nengku di yuknya natrongan untuk ubah perlengkapan amunisi senjata. Yuknya ada ruangan ke tempat urung sakit. Tapi Oh. prajurit yang gak kena timba. Bodoh yuk boleh. Oh, berarti di bawah ini ada tempat khusus Ya. bagi prajurit yang kena tembakan ataupun yang sakit. Ini ada semacam rumah sakit lah. Tapi ini ada yang tempat ya untuk mengobati. Selainnya putana alam. Oke. Senjata, amunisi, makanan. Yuk dong bodoh. Berarti Jadi wadahnya khusus ke prajurit yang siap tempur. tempur. Berarti di bawah ini selain juga tempat pengobatan bagi prajurit yang sakit, ini juga digunakan sebagai tempat simpan amunisi ataupun seperti amunisi perang. Selebihnya itu tempat makanan juga. Ya, Tengku. Jadi peran Tengku Ismail ya. Tengku Ismail dulu memang kepala daripada benteng ini. Bukan perannya sebagai bukan apa
namanya istilahnya? kan sebagai peranan pemimpin Menteri. Jadi Pemimpin. kan kon tugas lo mengawasi Oh, penjaga putar-putar ah. ya Dia kan ada penjaga putar-putar dulu. Di atas menara. Yang di atas menara. oh dari Itu. nah tentara nanti mau kena buana jadi begitu tentara tidak mau dia langsung kuyup trompet wah yang lain siap jaga jadi perang ya jadi tugas Tengku Ismail ini, peran beliau untuk sebagai, kalau kita sekarang ini teropong lah ya, teropong. Jadi begitu pengintai, begitu ada para musuh pemberontak ataupun penjajah masuk ke wilayah ini, setelah beliau mengetahui, beliau langsung meniup trompet atau memberikan kata sandi kepada para pasukan siaga yang berada di benteng tersebut, di benteng ini gitu. Jadi dulu ini lokasi atas ini untuk apa, Tengku, yang ini ya, yang Yan untuk Tengku Lokasi latihan untuk apa Tengku pakai engko? kebuka sinyal Oh, buka sinyal. kau sampeannya nah bangunan lo Oh, sebelum ini ada bangunan. ada bangunan tinggi ya seperti menara ya. Tapi ini kali karleh gua. Tapi di atas ini dulu ada tempat yang tinggi untuk mengintai. Tapi tembus ke laut ya. Yang bisa tingginya mungkin bisa lihat ke laut untuk menopang musuh. Kalau daratan ini nggak mungkin kan? Gimana gua? Tapi sayang gua hanya terawat tempat yang gua. Hah? anak jaya mana menyut tempat-tempat lagi yang Anaja yang jak tu kenal? Pakan gua. Musuh udang hanggak hantuk kenal gua. kamu nah Kiban sik gua. sebagian orang kan dia bisa kenal ni menekir dua kawan lo Oh, tua kawan. Oh, ini sahabat. Berarti sebagian orang tidak mau ke sini karena udah lupa sama sejarah. Jadi sedikit orang yang peduli tentang sejarah. Sebenarnya peran benteng ini sangat penting kali untuk masa kerajaan Iskandar Muda. Bahkan ini kita bilang benteng yang untuk pertahanan yang bagus. Pada boh na benteng selainnya nunggu. Daerahnya. daerahnya sabo kai karena daerahnya hanya dan laut dari laut Oh, detail dari laut. sedangkan yang utamanya Pak Iskandar Muda yang pusatji Yang pusat di. Sekitar pada berapa apa jurid ote masa yang nino bak benteng yang nunggu. jai Jai. Ada yang lain tidak? Ya ada, coba tanya aja pesan-pesan mungkin kita anak cucu sekarang ini kan kita banyak yang lupa tentang sejarah. Kita tanyakan kepada beliau pesan dan untuk anak cucu dari sekarang ini ya. Tunggu nyo bacut no laki saran bawa do nunggu kan. Nyo ngalun kamu katuk keno dari tim jaga kelana kan. Mengaji tepu oleh urang-urang bawa pesan-pesan yang ke urangnya ya, mengenai sejarah Kiban Tungku Pegah kat dua orang. tolong dijaga tempatnya lebih doa nak kirim doa bebak kuburan mandang lebih doa sama tempat lagi nyo terkadang nah orang meninggal yang kubur ini Berarti yuknya nak kubu sih ngo. Ada kuburan ni. tempat pada matanya hilang aja tepi dari bentengnya Makam di bawah ini. Di bawah ini. Ini kan tempat rumah sakit dulu nih. Ya.
Jadi sahabat jagat kelana, pesan dari beliau adalah memang seharusnya kita generasi penerus ini ya kalau bisa jangan melupakan sejarah. Jadi sejarah itu memang tidak bisa kita lupakan, karena pada zaman dulu berkat para pejuang-pejuang kita lah kita bisa seperti ini, masih bisa menikmati keindahan alam, kekayaan alam, bisa kita nikmati sampai sekarang ini. Jadi yang diharapkan untuk para syuhada adalah doa. Doa jangan sampai lupa kita kepada para pejuang-pejuang terdahulu, karena memang di beteng ini di bawah itu terdapat ruangan yang dimana ruangan tersebut ada termasuk pembagiannya, termasuk ada penyimpanan makanan, penyimpanan senjata, dan tempat perawatan korban-korban yang memang ada prajurit-prajurit yang terluka ataupun meninggal. Jadi bagi prajurit yang meninggal itu tidak bisa dibawa keluar, karena memang tempat ataupun kalau seandainya keluar mungkin ada korban selanjutnya. Jadi yang meninggal tersebut ada yang dikuburkan ya Tengku ya, terpaksa dikuburkan di tempat ini ya, karena memang tidak mungkin dibawa keluar. Jadi kalau dibawa keluar ada penambahan korban lagi, begitu Tengku ya. Iya. Terpaksa dia kuburkan. Ya terpaksa harus dikuburkan. Ada yang satu lubang itu beberapa jenazah ya. Iya. Berarti banyak kubur di sini. Banyak. Tapi itulah Ruangan luas juga di sini tuh, besar. ada saya rasakan ada terowongan nih Tengku ya. Kado jen tamang. Sekarang nggak bisa lagi ya, karena udah ditutup sama warga. Oh, ditutup warga. Berarti terowongannya mentenang gua. Luas terowongan nih. Sebatas benteng terowongan nih. Tapi luas so dalam. Tidak ditutup dua warga. Jadi ada terowongan di bawah. Pintu masuknya dari atas Tengku Tamang. Dari atas ini. Ya udah ditimbun. Dulunya ada bangunan tinggi. Yang Panjang ya. tinggi. Pintu tamang nyok sabah ngengku. Raker ade. Anali, pasti nyok tak dipegat baru. Mari komen tuh. Ya baik, Tengku terima kasih atas informasi yang telah Tengku berikan. Mudah-mudahan beteng ini masih bisa dijaga dan dilestarikan, supaya anak dan cucu-cucu kita juga bisa mengetahui bahwasanya ada sejarah yang memang tidak bisa dilupakan di beteng ini. Terima kasih Tengku. Tapi kalau ada warga mau betul bisa diarahkan ya bro. Karena bentuk yang aslinya lebih menarik ya. Iya. Oh baik. Oh gak ngujat. Tinggal boleh dibawa. Kasih doa. Ya. Baik Tengku, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Nyanggu. Pertanyaan apa? Hah? Ambil. Waduh Tengku. Daerah ada. Di atas benteng itu. Di atas benteng. Di sudut. Sudut je. Di atas tatak. Mbak ujung benteng, mbak tengah benteng. Coba Bang Din.
sebentar nih, ada teman saya akan ke atas Sudut. Di sudut ujung. Dek, narik warga. iya soy bang Din, iya soy nggak usah. Apa itu Tengku? Pertanyaan kok. Ya baju oleh-oleh ke warung. Kenangan nanti makan oleh. Kirim doa ke dong. Bang Din, biasa aja nggak usah iki. Tanganin sampai biasa nggak usah iki, nggak usah iki. Di mana saya di apa? Ujung nanti. Ujung sudut. Atau bisa di ini? Bisa di Eh, Tengku jak mana aja? Yang kamu aja. Tengku. Maka berleutan ujungnya. Sampai coleko. Paling ujung gua. Ujung letak. Bentuknya kita. Cara gua ini, cara nyata. Ada. ada. Tuh. Itu lagi dia mau bangun Din. Bang. Bagus ya. Pegang lu biar abang naik. Biar abang naik dulu. Tanganku loro. Turunin kanan. Jangan ini. Duduk ya. Gini. Duduk ya.